Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Suryo Samad Gusti. Aku dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, video ini akan berisi tentang analisis framing. Yang pertama ada menurut William Adamson mengatakan bahwa wacana media terdapat kemasan rangkaian ide atau rangkaian ide atau isi rangkaian ide atau isu yang dibicarakan dengan peristiwa yang relevan. Sehingga kemasan ini berupa skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk menginstruksi pesan, memaknai pesan yang diterima. Ada dua perangkat analisis framing menurut William Adamson. Yang pertama ada framing device, yaitu berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai dari sebuah berita serta terdiri atas pemakaian kata, kalimat, grafik, gambar, dan metafora tertentu. Lalu ada beberapa elemen dari perangkat framing atau framing device. Yang pertama ada metaphors, yang kedua ada catchphrases, yang ketiga ada exemplar, lalu ada depiction, dan yang kelima ada visual image. Yang kedua dari reasoning device, yaitu suatu gagasan yang tidak hanya terdiri kalimat saja, melainkan terdapat argumen sebagai pembenaran atau alasan tertentu yang tidak hanya memperkuat pendapat, serta halayak dapat menerima pesan tersebut yang pesan tersebut akan nampak suatu kebenaran yang alami. Ada beberapa elemen perangkat penalaran atau reasoning device yang terdiri dari roots dan appeal to appeal. Yang kedua ada Inman. Inman mengatakan bahwa framing merupakan proses penunjukan atau penonjolan pada aspek tertentu dalam berita yang bertujuan untuk membingkai berita sehingga mampu mempengaruhi publik sesuai dengan kepentingan dan tujuan media itu sendiri. Framing yang dikaji oleh Robert Inman ini masuk ke dalam dua dimensi utama, yang berkaitan dengan bagaimana isu atau berita tersebut diseleksi dan bagaimana penekanan poin tertentu dalam isu atau berita tersebut. Terdapat beberapa hal yang mampu mendukung proses analisis, di antaranya ada define problems. Define problems ini di mana dalam sebuah berita berisi penjelasan bagaimana suatu peristiwa dimaknai oleh seorang jurnalis. Lalu ada diagnosis causes, di mana sebuah informasi terhadap suatu peristiwa kemudian dibingkai untuk mengetahui siapa saja aktor yang berperan dalam peristiwa tersebut sehingga akan ditemukan aktor utama. Lalu yang ketiga ada make moral judgment, yang pada dasarnya poin ini digunakan untuk memberikan sebuah argumentasi pembenaran terhadap definisi dari peristiwa yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir ada treatment recommendation, di mana dalam tahap ini mengandung sebuah solusi yang dipilih untuk menyelesaikan masalah pada peristiwa tersebut. Seluruh poin analisis framing Robert Inman ini sudut pandang terhadap apa dan siapa menyebabkan masalah yang terjadi pada peristiwa yang sedang dijelaskan dapat sangat mempengaruhi penyelesaian masalah yang akan diambil nantinya. Yang terakhir ada Ban dan Kosiki. Ban dan Kosiki membagi perangkat framing menjadi 4 struktur besar, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sintaksis sendiri berhubungan dengan bagaimana penulis atau pembuat film atau pesan menyusun peristiwa berupa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian, struktur sintaksis dapat diamati dari skema cerita film. Lalu, skrip merupakan bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai penulis atau pembuat film dalam mengemas suatu konflik. Lalu ada struktur tematik berhubungan dengan cara penulis atau pembuat film mengungkapkan pandangannya atas ide cerita film ke dalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur retoris yang terakhir, struktur retoris berhubungan dengan cara penulis atau pembuat film menekankan arti yang dapat dilihat dari pemilihan pemakaian kata, idiom, grafik, maupun gambar. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.